sih. Iya. Jadi ini kepada masyarakat luas, terutama di Kabupaten Probolinggo, agar menghindari dan betul. menjauhi adanya politik uang itu. Politik uang, betul. Ya, karena itu kan kalau dihitung-hitung kecil loh sebenarnya. Iya itu. Paling berapa ya yang dikasihkan itu? Kalau dibagi menjadi 5 tahun. 5 tahun hanya seberapa aja. Iya. Nah terutama ini Mas Ali, sekarang kan juga kita mau menghadapi juga, walaupun ini bukan ranah kita ya, bukan ranah kita untuk berbicara itu, seperti pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Probolinggo ini sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih di Kabupaten Probolinggo dan semua penikmat YouTube atau jamaah YouTubiah podcast Bromo Podcast KPU Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hingga saat ini kita diberikan kesehatan dan umur panjang. Para teman pemilih yang berbahagia, kali ini kita kedatangan tamu penting. Beliau adalah Koordinator Divisi H2DI Hukum Humas Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Saya mengenal beliau, namanya adalah Haji Ahmad Nasaruddin Latif. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas Ali, Pak Dr. Ali. Alhamdulillah. Apa kabarnya? Alhamdulillah, baik. Kali ini kita akan bincang-bincang mengenai H2DI, tapi kita akan memfokuskan kepada soal kehumasan. Bagaimana Mas Nasar mengelola kehumasan di Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Tapi sebelum kita masuk ke arah itu, para pemirsa pengen tahu lebih jauh tentang Mas Nasar ini sebenarnya siapa dan fokus hobinya itu selama ini apa? Itu mungkin bisa diberikan penjelasan. Siap. Terima kasih Bang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang melalui podcast Bromo Podcast ya. Bromo Podcast. KPU Kabupaten Probolinggo ini, di mana saya diajak berbincang santai pada siang hari ini oleh Pak Dr. Ali Wafa yang saya kenal begitu. Pada kesempatan ini saya secara pribadi memperkenalkan, nama saya Ahmad Nasaruddin Latif. Sedangkan divisi yang saya ampu di Bawaslu Kabupaten Probolinggo ini adalah sebagai Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data, dan Informasi. Singkatannya adalah H2DI. Kemudian kalau berbicara tentang latar belakang, tentunya saya sejak awal sebelum bergabung di Bawaslu itu adalah merupakan banyak kegiatan yang saya lakukan. Selain juga sebagai guru dulu, sebagai tenaga pengajar, saya juga pernah menjadi pendamping desa di desa yang diampu. Namun setelah bergabung di Bawaslu ini semuanya alhamdulillah sudah resign, karena kita berkontribusi ya, berkonsentrasi untuk melaksanakan tugas di Bawaslu Kabupaten Probolinggo ini. Sedangkan kalau berbicara hobi saya secara pasti adalah yang pertama itu adalah kalau ibarat anak muda itu Mas Ali seneng jalan-jalan gitu. Oh gitu. Jadi mencari suasana baru ya. Selain juga kalau masih muda dulu sering baca buku. Tadabbur alam lah ya. Nah, tadabbur alam. Jadi kalau bisa saya ini ada qiraatul kutub, kemudian ada qiraah
alam ya. Qiraatul Jadi, alam. Iya. Qiraatul Jadi, alam. baca buku kemudian baca alam itu apa yang mengasihkan dari baca buku dan kemudian baca-baca fenomena-fenomena alam itu, Mas Haji? Iya, ya saya kira memang ya, kalau berbicara tentang tadabbur alam ini ya, tadabbur bil alam katanya tadi itu, jadi mempelajari alam-alam sekitar, dimana kalau menemukan suasana baru, keindahan-keindahan baru itu rasanya kita itu akan menambah rasa syukur kita sudah. Cuma kadang kita tanpa merasa, kalau tidak kita niatkan untuk tadabbur bil alam itu hal-hal yang biasa. Tapi ketika ada niatan untuk melihat suasana alam itu, diniatkan untuk ibadah, yaitu jadi mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang sudah ada itu. Jadi itu hobi saya, jadi sering mencari suasana-suasana baru dan yaitu sambil lalu juga kalau waktu muda itu senang baca. Ya, nah. Tapi sekarang ketika sudah berumur begini, kadang sudah lelah untuk membaca. Tidak membaca teks ya, tapi teksnya sudah lebih luas. Kontekstualnya sudah ya. Kalau dulu tekstual. Nah ini Mas Haji, kalau dulu baca buku itu genrenya apa yang suka dibaca? Sosial, politik, agama, atau ekonomi? Iya. Ya kalau buku-buku yang senang dibaca itu kalau masih muda itu ya tentang kebangsaan ya. Kalau dulu itu senang baca sejarah juga, sejarah-sejarah itu. Ya kalau sudah di akhir-akhir ini kita sering baca tentang perkembangan politik. Ya, jadi kita sering dikasih teman buku-buku terkait dengan tema-tema politik begitu. Dan mestinya soal demokrasi ya. Tentunya begitu ya. Sehingga nyambung ya dengan pekerjaan yang Mas Haji tekuni ya. Betul, saat ini. betul. Tapi juga tadi dikatakan sempat juga menekuni profesi sebagai pengajar. Iya betul. Muallim gitu ya, atau mudarris atau teacher gitu. Itu apa senangnya mengajar itu? Kira-kira ada hubungannya enggak dengan profesi yang saat ini sedang ditekuni? Iya. Ya kalau sebenarnya kalau secara secara langsung berhubungan, bisa dikatakan ada hubungannya, bisa katakan tidak. Kalau yang saya katakan berhubungan itu karena sama-sama memberikan ilmu kepada masyarakat. Walaupun kalau guru secara langsung kepada siswa, tapi kalau kita sekarang di mana kita bergerak di bidang pelaksanaan kepemiluan begini, kita juga menginformasikan kepada halayak terkait dengan bagaimana kalau pada tataran yang saya jalani saat ini adalah bagaimana masyarakat cerdas di dalam melakukan politik ya, melakukan gerakan-gerakan politik. Seperti sekarang ini banyak isu-isu yang mesti dihindari oleh halayak itu masyarakat, bahwa seperti berbicara hoax, kemudian juga money politik yang dilarang. Itu kan perlu disampaikan kepada halayak bahwa hal-hal seperti itu memang tidak dibolehkan, baik secara politik maupun agama sama-sama melarang. Artinya kalau guru itu adalah memberi kecerdasan kepada siswa, kita juga berupaya bagaimana kegiatan kita di mana mengabdi kepada negara seperti ini juga mencerdaskan bangsa ya. Mencerdaskan masyarakat ya, masyarakat terutama sahabat Bawaslu itu ya. Ya, sahabat Bawaslu. Cuma beda tema saja kan. Kalau di sekolah sudah secara khusus berbicara tentang materi-materi di sekolah, tapi kalau kita kan materinya berbeda. Ya, kalau substansinya sama ya, transfer of knowledge, transfer sama pengetahuan. Betul Pak. Ya, jadi para teman pemilih supaya diketahui bahwa Komandan Nazar ini juga sebelumnya menekuni profesi sebagai guru, dan juga beliau suka membaca dan suka jalan-jalan, suka halan-halan gitu ya. Kalau bahasa Arabnya apa itu?
Kalau ya apa torek-torek Tarik-tarik. suka jalan-jalan. Ini menjadi gambaran kepada para teman pemilih bahwa untuk menjadi komisioner Bawaslu ini bisa saja dari profesi apapun, Betul. asalkan dia punya pengalaman dan concern ya, terhadap demokrasi dan elektoral. Nah, Iya, betul. sebelum ngomong-ngomong ini Mas Adi, kalau sebelum jadi komisioner sebelum ini pengalaman kepemiluan kira-kira di mana? Oh iya, Mas Dr. Ali, sebelum saya secara langsung bertugas di kabupaten ini, saya juga masih pernah bergabung dengan Panwas di kecamatan. Panwascam. Iya, Panwascam. Insya Allah sejak tahun 2008 itu. 2008 saya sudah di Panwascam. Kemudian di 2012 kalau tidak salah 12 sampai 14 itu pada pemilu kada dan pemilu tahun 2014 itu saya juga masih tetap di Panwascam. Cuma ketika di 2008 itu ketika itu masih anggota, kemudian 2012 dan 2013 itu ketua Panwascam di kecamatan. Di Kecamatan Maron. Iya, Kecamatan Maron. Ada pengalaman apa yang paling menarik ya saat menjadi Panwascam 2 kali periode di Maron itu? Iya. Kalau berbicara pengalaman, ya pada pengalaman kita itu sebenarnya kalau bergabung di dunia kepemiluan ini banyak sekali yang saya dapat. Pertama itu kita disuguhkan dengan gambaran-gambaran tentang masyarakat, ya. Jadi kita lebih pintar lagi melihat masyarakat di bawah, dimana kita ada semangat untuk bagaimana masyarakat itu betul-betul mengetahui tentang pengawasan, ya kalau bidang saya dulu. Jadi pengalaman yang menarik itu ketika pemilu kada pada tahun 2008 itu dengan kepolisian kalau tidak salah, salah satu anggota itu ada kepolisian. Nah itu di situ kita masih belum begitu banyak mengenal medsos, ya, tidak sampai seperti sekarang. Ketika itu masih ada kampanye-kampanye hitam, ya, kampanye-kampanye hoax dan sebagainya. Nah ketika itu hanya melalui penjagaan secara langsung, mengawasi. Jadi kita menyampaikan kepada panitia agar supaya jangan sampai menyentuh hal-hal yang dilarang itu. Ya. Kalau sekarang kan tinggal bagaimana kita mensiarkan kepada masyarakat banyak, terutama di Kabupaten Probolinggo itu melalui medsos. Hal-hal yang dilarang di dalam kepemiluan dan berpartisipasi di politik secara langsung, tapi dengan cara-cara ada yang harus kita hindari, begitu Mas Ali. Ya, terutama black campaign dan money politics itu. Money politics. Nah itu concernnya lebih pada peserta apa lebih pada pemilih? Ya, kalau berbicara tentang aturan itu kan yang tidak dibuat itu sebenarnya kalau di aturan kan pemilih. Jadi kita konsennya pemilih, tetapi kan kita juga tidak ada salahnya juga memberikan pemahaman kepada masyarakat secara luas, ya. Jadi ketika mereka belum menjadi pemilih pun harus tahu, ya. Pemilih itu kan ketika sudah berumur 17, ya. 17. Tapi sebelum itu kan masih belum menjadi pemilih, mereka harus tahu. Betul. Ya, seperti black campaign, kemudian hoax yang sekarang sudah zamannya medsos dan mudah untuk seperti itu, masyarakat itu harus dihindari, terutama money politik, Mas Ali. Jadi kita sekarang ini untuk mempersiapkan pemilu kada tahun 2024 ini, konsen kita terutama di divisi saya hukum dan semua teman-teman komisioner itu anggota Bawaslu itu juga konsen bagaimana larangan-larangan yang dilarang di dalam pelaksanaan pemilu itu harus tersampaikan kepada masyarakat, terutama money politik, di mana money politik itu efeknya adalah di penjara, ya. Nah itu yang harus kita bagaimana mencerdaskan masyarakat, hanya dengan mencari pemimpin tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang seperti itu. Itu yang di penjara kedua-duanya, yang memberi dan menerima, ya, salah satunya. Sama kalau di pemilu itu kan
pemberi dan penerima juga dikenakan aturan itu. Aturan hukum. Jadi itu kita kasihan kepada masyarakat yang tidak tahu, sehingga kita juga gencar melakukan sosialisasi melalui podcast macam ini, seperti KPU ini luar biasa yang kita lakukan seperti ini. Ya, teman pemilih, ini menarik yang disampaikan oleh Bapak Kordif ini, bahwa untuk mendapatkan pemimpin yang baik, yang amanah gitu, yang berintegritas, ini juga ternyata ditentukan oleh prosesnya dari bawah. Dari bawah ya. Di salah satunya itu adalah adanya pemilu yang bersih. Ini tidak ada money politik, tidak ada black campaign gitu. Dan yang paling ditekankan di sini adalah ternyata sudah ada perubahan peraturan. Kalau dulu itu hanya salah satu yang mendapatkan sanksi, yang ngasih aja ya, yang hanya memberi. Kalau sekarang ternyata yang ngasih dan yang menerima itu sudah sama-sama disanksi. Jadi ini kepada masyarakat luas, terutama di Kabupaten Probolinggo, agar menghindari dan menjauhi adanya politik uang itu. Politik uang, betul. Ya, karena itu kan kalau dihitung-hitung kecil loh sebenarnya. Itu. Paling berapa ya yang dikasihkan itu kalau dibagi menjadi 5 tahun. 5 tahun hanya seberapa aja. Nah, terutama ini Mas Ali. Sekarang kan juga kita mau menghadapi juga, walaupun ini bukan ranah kita ya, bukan ranah kita untuk berbicara itu, seperti pelaksanaan pilkades di Kabupaten Probolinggo ini sebentar lagi akan kita laksanakan. Nah itu kalau bisa bagaimana hal-hal semacam itu juga dihindari ya, seperti memberi uang, itu money politik, karena efeknya memang berbeda. Dan ini memang sudah dipikirkan oleh para pendahulu kita, terutama para pembentuk undang-undang itu, bagaimana nanti seorang pemimpin itu terpilih dengan secara bersih ya. Jadi ataupun orang yang katakanlah orang yang tidak bermodal tetapi mampu menjadi pemimpin, itu kan juga patut bersaing di dalam pelaksanaan untuk merebut pemimpin ini. Nah itu mungkin yang paling penting, sehingga nanti ketika mereka menjadi pemimpin itu tidak ada upaya-upaya yang dilakukan yang tentu tidak kita kehendaki ya. Jadi kita memang Bawaslu ini sebagai, selain mengawasi, itu kan melakukan pencegahan Mas Ali. Pencegahan, mengawasi dan menindak. Nah kalau sudah melakukan pencegahan tetapi tetap marak di masyarakat, ya kita juga tetap melakukan tindakan itu kan memang sudah dibebankan ya, diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu. Jadi mencegah, mengawasi dan menindak. Jadi ada tahapan-tahapannya itu. Ada tahapan. Kalau sekarang masih melakukan pencegahan dengan upaya-upaya melakukan pendidikan politik itu. Nah, pendidikan politik itu. Nah, ini mungkin nyambung dengan divisi yang Mas Haji tekuni ya. Siap. Saat ini H2DI. Nah, fokus kepada kehumasannya saja. Mas, itu apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi daripada Kordif H2DI ini pada segmen kehumasannya? Ya, kalau berbicara tentang kehumasan, karena memang saya juga mengampu 3 hal kalau dari saya. H2DI ini dapat dikatakan mengampu 3 hal. Yang pertama adalah terkait dengan hukum, kemudian yang kedua adalah humas, yang ketiga adalah pendata ya. Nah kalau berbicara tentang humas ini, maka tugas kita di Bawaslu itu adalah bagaimana menyampaikan kepada masyarakat apa wajah dari Bawaslu itu seperti apa. Apakah, kan ibarat katanya kita kenal kehumasan ini ibarat etalase ya. Di bagaimana ketika kalau seperti di toko-toko itu ada etalasenya. Nah etalase itu mau diisi apa saja. Nah di situ kita punya tugas untuk mensiarkan pengawasan partisipatif gitu ya. Kemudian di situ juga kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa dikenal oleh masyarakat. Loh ini loh Bawaslu seperti ini tugas-tugasnya. Ya sesuai dengan undang-undang ini, tugas pokok dan fungsinya ini. Nah itu kita siarkan. Seperti ada kegiatan-kegiatan itu tugasnya humas untuk menyampaikan. Seperti kemarin Bawaslu ini
melakukan kegiatan kuliah partisipatif ya, kuliah pengawasan di 2 lembaga di Kabupaten Probolinggo. Yang pertama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan, kemudian yang kedua dengan Universitas Nurul Jadid. Nah, itu kan bagian dari apa yang dilakukan oleh Bawaslu selama tidak ada pelaksanaan pemilu, Mas Ali. Jadi kita juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita selain nanti pada pelaksanaan pemilu itu mengawasi tadi itu, menindak dan sebagainya, tugas-tugas ketika pelaksanaan pemilu, tapi kita juga punya tugas-tugas yang harus kita selesaikan walaupun tidak ada pemilu itu. Itu tadi, jadi kita mensiarkan seperti apa melalui podcast ini, kemudian juga kita juga membuat semacam buku bentar. Bentar ya, namanya bentar kalau di Bawaslu. Sama dengan nama gunung kita ya. Berita seputar Bawaslu istilahnya. Iya. Berita seputar ya, kepemiluan. Jadi di situ kita sudah setiap bentar Bawaslu gitu berarti. Ya, bentar Bawaslu. Gitu nama majalahnya itu. Nah, kita sudah kemarin-kemarin sudah membuat setiap 3 bulan kita buat, dan ini sudah per 3 bulan kita sampaikan kepada masyarakat, walaupun juga kita punya tugas ke provinsi karena kita punya hubungan secara kedinasan ya, untuk itu juga kita sampaikan, semuanya kita kirimi untuk buletin lah itu ya. Ya, begitu. Teman pemilih yang berbahagia, ternyata banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu meskipun sebelum ini belum merupakan tahapan pemilu maupun pemilihan. Betul Mas Ali. Ya, dan itu menjadi ranah daripada kehumasan untuk menyambungkan lembaga ini kepada masyarakat luas melalui media-media baik itu medsos maupun melalui media tulis. Ya, media tulis, buletin, dan media sosial seperti podcast itu. Ya, yaitu. Yang paling pokok misalnya dalam melakukan hubungan dengan masyarakat itu apa kalau di Bawaslu? Jadi segmen-segmen apa saja yang menjadi pokok dan menjadi target daripada Bawaslu Kabupaten Probolinggo? Ya, secara langsung memang kita sering menguatkan hubungan langsung dengan masyarakat ke simpul-simpul ya, di simpul-simpul di masyarakat, seperti kita menggalakkan pelaksanaan MUU dengan lembaga-lembaga. Ya, jadi kita sudah alhamdulillah di tahun 2019, 20, 21 kita sudah banyak melakukan MUU dengan lembaga terutama perguruan tinggi juga, dan termasuk juga di sekolah-sekolah menengah ya, yang kemungkinan untuk tahun 2024 itu mereka sudah menjadi pemilih milenial ya. Nah, itu jadi kita kemarin alhamdulillah juga sempat memberikan sosialisasi di sekolah menengah atas Sumber, di daerah Sumber sana di atas. Kenapa kita ke sana? Karena memang yang pertama memang konsen kita itu kepada pemilih pemula agar supaya mereka tahu ketika menjadi pemilih itu seperti apa, kemudian apa yang harus dihindari, kemudian bagaimana pemilih itu juga berkontribusi di dalam melakukan pengawasan. Jadi masyarakat jangan sampai skeptis ya terhadap pengawasan pemilu itu. Jadi ketika ada pelanggaran tidak boleh diam. Ketika mereka menemukan pelanggaran itu, mereka cepat melaporkan. Karena memang kalau berbicara tentang personel ya, kita kan tidak seberapa dibandingkan dengan masyarakat umpama ya. Kalau dibandingkan itu, jadi jumlah dan luas masyarakat di Kabupaten Probolinggo. Iya, betul. Jadi jumlah masyarakat dengan luas daerah ini kan juga harus dibantu oleh masyarakat agar supaya ketika menemukan pelanggaran-pelanggaran di masyarakat menyampaikan kepada kita. Akhirnya kita juga melakukan tindakan-tindakan ya, walaupun kita sebenarnya konsen agar supaya jangan sampai masyarakat itu juga ibaratnya itu dihukum tetapi mereka tidak tahu. Jadi mereka harus tahu dulu. Dia harus tahu dulu. Kalau tidak tahu kan
berarti tidak punya beban hukum. Walaupun nanti pada akhirnya juga kena ya. Kalau di agama kan tak tahu kan tidak kena beban hukum ya. Iya. Tapi kalau di hukum positif kan mau tahu tidak tahu kan mereka pasti tetap dikena sanksi itu. Oleh sebab itu kita juga melakukan tindakan preventif itu, melakukan pendekatan masyarakat, simpul-simpul di masyarakat, menyampaikan pelanggaran-pelanggaran seperti apa di pemilu, kemudian mereka seperti apa melakukan pengawasan di masyarakat itu, terutama pemilih milenial ini ke depannya. Walaupun saya sebenarnya sudah bukan milenial lagi ya dengan masalah Dr. Ali ini. Tapi hidup di era milenial. Iya. Nah, Ya itu. Kira-kira ini Mas Haji, dalam kehumasan yang dengan tekuni ini, apa tantangan yang pernah dihadapi yang itu cukup signifikan? Iya, saya kira kalau berbicara tantangan ini, yaitu kalau menurut saya yang paling penting ketidaktahuan masyarakat itu. Contoh ketika mereka dikatakan ini melanggar, mereka masih belum tahu. Nah itu kan tantangan bagi kita, tantangan untuk bagaimana orang yang betul-betul tidak tahu itu menjadi tahu. Contoh kita di daerah pegunungan ya, walaupun sebenarnya kita tidak mengecilkan ya, tapi mereka kan secara informasi itu kadang lama untuk sampai informasinya itu. Nah kita jemput bola di sana, walaupun tantangannya seperti itu, tapi itu kan menjadi menjadi semangat kita. Iya, tetap walaupun bagaimanapun kalau sudah menjadi tugas kita, tentu kita menjalaninya dengan riang gembira katanya. Ya. Pengawasan riang gembira Mas Ali. Nah, ini menarik yang disampaikan oleh Mas Haji Nazar, Kordif H2DI Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Nah, terakhir Mas, harapan terhadap sahabat pemilih itu apa menghadapi pemilu dan pemilihan di tahun 2024 nanti? Kalau berbicara tentang harapan, tentunya harapan itu harapan yang betul-betul sempurna ya. Bagaimana pelaksanaan pemilu nanti di 2024 ini betul-betul pemilih di Kabupaten Probolinggo utamanya, dan yang paling penting pemilih di seluruh Indonesia itu betul-betul mengetahui ya, menjadi pemilih yang cerdas. Ya, apa katanya sampean itu, pemilih cerdas? Pedas. Nah, pemilih cerdas itu. Nah, kemudian yang kedua pemilih yang cerdas, pemilih cerdas dan pemilih yang berdaulat ya. Artinya begini, pemilih itu betul-betul memilih pemimpin itu atas kemauannya sendiri ya, tidak ada upaya-upaya dari pihak orang lain untuk diarahkan ke sana, tetapi pemilih cerdas itu, oh ini saya memilih si A ini dalam rangka untuk bagaimana saya bisa terlayani dengan baik, pemimpin ini harapan saya seperti ini ya. Nah itu harapan kita sebenarnya seperti itu. Yang paling terakhir, yang paling penting adalah bahwa kalau kita sebagai kelembagaan ini, bagaimana masyarakat itu Mas Ali ya, masyarakat itu tidak itu tadi, jadi tidak diam ketika melakukan pelaksanaan pemilu nanti, tidak apatis ya, jadi cepat bertindak, cepat menyampaikan kepada kita, tidak ada rasa ketakutan untuk menyampaikan. Nah itu penting ya, karena memang itu menjadi tugas kita, sehingga nanti diharapkan pemimpin yang terpilih nanti di tahun 2024 nanti itu adalah pemimpin yang betul-betul menjadi harapan kita bersama. Begitu. Alhamdulillah sudah setengah jam kita berbincang, tak terasa. Alhamdulillah Mas Haji. Ya siap. Para teman pemilih tadi sudah minum kopi. Sudah minum kopi tanpa gula. Tanpa gula. Katanya itu kopi tam Mas Dr. Ali. Iya. Kopi tam itu yang istilahnya kopi tam gitu ya. Kopi tam itu ya istilahnya kopi tanpa gula. Kopi tanpa gula. Iya. Itu yang membuat kita termotivasi gitu ya. Nah itu para teman pemilih yang berbahagia, kita sudah berbincang dengan
Bapak Ahmad Nasaruddin Latif, MPDI. Siap. Beliau adalah Koordinator Divisi H2DI, Siap. Hukum Humas Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Beliau menyatakan bahwa upaya-upaya dilakukan agar terciptanya pemilu yang bersih. Ya, siap. Pemilu yang bersih di mana masyarakat memiliki partisipasi yang kuat di dalam mengawasi pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilu di tahun 2024, pemilu dan pemilihan. Ya. Supaya pemimpin-pemimpin yang lahir dari pemilu yang bersih ini adalah pemimpin-pemimpin yang amanah, Siap. yang nantinya akan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Probolinggo pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Siap. Mungkin Nanu Bali sebagai statement terakhir itu kita juga perlu menyampaikan melalui podcast ini karena tadi malam sudah di peluncuran pemilu biar masyarakat juga mengerti bahwa kita itu akan melaksanakan pemilu di tahun 2024. Tapi tanggalnya itu adalah tanggal 14 Februari. Sementara pelaksanaan pemilu kadanya istilahnya pemilu ya, pemilihan ya. Jadi pemilihannya di tanggal 27 November. Ya, 27 November 2024. Dalam setahun kita melaksanakan pemilu dan pemilihan. Nah, itu yang perlu diketahui oleh masyarakat pemilih ya. Saya kira itu. Terima kasih Mas Ali juga sudah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan. Ini luar biasa, mudah-mudahan podcast KPU ini terus mensiarkan ya, bisa istiqomah ya. Amin. Istiqomah. Amin. Mensiarkan bersama-sama dengan podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Istiqomah sehingga melahirkan wali-wali. Ainul Karomah ya. Iya. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Mas Dr. Ali. Siap. Ahmad Nasaruddin Latif. Siap, makasih. Komisioner Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.